Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas modul ajar mengenai penggunaan Google Colab dan instalasi dasar Python, Mombi, dan Pandas. Google Colab adalah produk dari Google Colab yang merupakan singkatan dari kolaborasi dapat memungkinkan siapa saja untuk menulis dan membuat Python arsitektur melalui browser. Tools ini cocok untuk analisis data, machine learning, hingga pembelajaran. Dengan menggunakan Colab, pengguna dapat menulis, menyimpan, dan membagikan program yang sudah ditulis melalui Google Drive. Tools ini sangat berguna untuk membantu Anda dalam proses pemrograman dan pengolahan data. Seperti ada fitur-fitur gratis yang dapat Anda gunakan dan Anda tidak harus memasang file tambahan. Dengan menggunakan Colab, Anda dapat berkolaborasi secara real-time karena file ini dapat diakses kapanpun dan dari perangkat manapun. Anda dapat berbagi notebook yang disimpan dalam Google Drive dengan orang lain. Google Colab merupakan tools yang cocok untuk Anda jika belum terbiasa atau sedang mempelajari Python, serta untuk mengembangkan modul machine learning yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, manfaat Google Colab. Yang pertama, kemudahan akses ke sumber daya komputasi. Google Colab menyediakan akses gratis ke hardware seperti GPU dan CPU. User bisa menjalankan kegiatan operasional yang membutuhkan daya komputasi tinggi tanpa perlu investasi infrastruktur yang mahal. 2. Tidak memerlukan konfigurasi. Google Colab dapat langsung digunakan untuk menulis dan menjalankan model Python dalam notebook yang disediakan. User tidak perlu mengatur acknowledgement meninggalkan mereka sendiri yang sering lalu memerlukan banyak waktu. 3. Kolaborasi real-time. Google Colab mendukung kolaborasi real-time sehingga anggota tim dapat bekerja pada notebook yang sama cara menemukan mengadakan berbagai ide serta kolaborasi proyek. 4. Integrasi dengan Google Drive dan GitHub. Google Colab terintegrasi dengan Google Drive dan GitHub. User bisa menyimpan pekerjaan mereka secara langsung ke cloud dan mengakses proyek dari manapun. 5. Akses ke library machine learning. Google Colab hadir dengan banyak library machine learning yang sudah diinstal, seperti TensorFlow dan PyTorch. User dapat langsung mulai bekerja pada proyek machine learning mereka tanpa harus melalui proses implementasi dan verifikasi library. Yang menghemat waktu dan biaya dengan menghilangkan kebutuhan user untuk investasi infrastruktur dan menyediakan sumber daya komputasi secara gratis. Google Colab membantu menghemat waktu sekaligus biaya. Teknologi canggih ini lebih terjangkau dan mudah diakses, terutama bagi individual, startup, maupun institusi pendidikan dengan anggaran terbatas. Selanjutnya ada kelebihan Google Colab. Anda bisa mengakses CPU, sensor processing unit, dan CPU grafik processing unit secara gratis. Bagi ini cocok untuk Anda yang ingin mempelajari dan mengembangkan model machine learning tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Yang kedua, Anda bisa berkolaborasi dengan pengguna lain dengan berbagai notebook melalui Google Drive. Dengan itu, Anda dapat mengerjakan proyek secara bersama-sama atau deep learning. Pengguna dapat berbagi codingan sehingga Anda dapat mempelajari codingan orang lain dan mempelajari Python lebih lanjut. Yang ketiga, jika menggunakan source kode di notebook, Anda tidak harus mengikuti ataupun laptop. Seperti ini fleksibel karena Anda dapat mengaksesnya dari perangkat mana saja yang sudah terhubung dengan Google Drive yang digunakan. Yang keempat,
Anda tidak perlu khawatir data akan hilang, karena tools ini mudah diintegrasikan dengan fitur lain dari Google, seperti GitHub dan Google. Yang kelima, Collab sangat digunakan terutama jika Anda baru memulai belajar masing-masing. Dapat tutorial yang dapat Anda pelajari agar bisa melakukan platform tersebut dengan mudah. Selanjutnya, struktur dasar Python. Yang pertama ada variabel dan tipe data. Yang kedua terdapat persamaan. Yang ketiga perulangan, dan yang terakhir adalah fungsi. Selanjutnya penjelasan mengenai Monty dan Pandas. Monty atau memori Python merupakan library Python yang dirancang khusus untuk komputasi numerik, pengolahan data, dan menyediakan struktur data berupa array multidimensi serta fungsi-fungsi matematika yang sangat cepat dan efisien. Selanjutnya, Pandas merupakan library Python yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data berbentuk grafik di Python dengan cara yang cepat, rapi, dan mudah. Kelebihan dan penggunaan Monty. Yang pertama, pengolahan data numerik yang cepat. Monty numerik Python dirancang khusus untuk komputasi numerik berdasarkan nilai. Operasi matematika seperti pemilihan, kalian, statistik, dan aljabar linear dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan dengan Python biasa. Yang kedua, memudahkan manipulasi array dan matriks. Monty menyediakan struktur data array multidimensi mandiri yang efisien dan mudah digunakan. Cocok untuk operasi pada vektor, matriks, dan tensor yang sangat umum dipakai range data dan kecerdasan buatan lain. Yang ketiga, mendukung operasi matematika dengan lanjut. Menyediakan banyak fungsi matematika seperti statistik, main, ujian, dan SPC, aljabar linear, trigonometri, logika, dan simulasi. Keempat, dasar dari banyak library data lain. Monty menjadi fondasi utama bagi pustaka populer lainnya seperti Pandas, Matplotlib, Irrigator, TensorFlow, dan PyTorch. Semua pustaka tersebut menggunakan Monty di belakang layar untuk pengolahan data numerik. Yang kelima, menyediakan analisis data dan mesin learning. Dengan Monty, data dapat ditransformasikan dengan cepat, dinormalisasikan atau dianalisikan digunakan untuk hasil model mesin learning. Monty juga sering digunakan untuk para pemrosesan data preprocessing sebelum masuk ke model event. Pengolahan yang keenam, pengolahan dan memori yang efisien. Array Monty menyimpan data dalam blok memori berurutan sehingga menghemat ruang penyimpanan, mempercepat akses data, berbeda dengan Python yang menyimpan objek terpisah. Yang ketujuh, mendukung operasi vektorisasi. Monty dapat melakukan operasi tanpa perulangan eksplisit atau loop. Ini membuat kode lebih cepat, lebih efisien, dan mudah dibaca. Selanjutnya, kelebihan dan penggunaan Pandas. Yang pertama, analisis dan manipulasi data dengan mudah. Pandas atau Python Analysis Library adalah salah satu yang dirancang untuk menganalisis data dan manipulasi data. Pandas memudahkan kita untuk membaca, menulis, dan mengolah data dalam berbagai format seperti CSV, Excel, SQL, JSON,
dan lain-lain. Melakukan operasi seperti mencari, menteri, looking, marking, dan training data. Kedua, struktur data yang kuat, yaitu data frame. Anda memiliki struktur data utama, yaitu query, data satu dimensi, seperti array. Kedua, data frame, data dua dimensi, seperti append install. Keduanya mudah digunakan dan sangat efisien untuk menganalisis data. Yang ketiga, mudah membaca dan menulis data. Anda dapat membaca data dari berbagai sumber seperti CSV, Excel, SQL, database, dan JSON. Yang keempat, membersihkan dan memproses data cleaning. Anda sangat berguna untuk membersihkan data mentah sebelum dianalisis. Bisa digunakan untuk menghapus data kosong, mengganti nilai, dan menghapus duplikat. Yang kelima, analisis statistik dan agregasi. Anda menyediakan fungsi statistik seperti mean, median, sum, PP, min, dan max. Dapat juga melakukan grouping data untuk melihat tren tertentu. Keenam, visualisasi data sederhana. Anda dapat digunakan untuk membuat grafik sederhana dengan mudah menggunakannya. Dapat menampilkan grafik dari batang atau pie chart. Integrasi dengan library lain. Anda bekerja sangat baik dengan Mombi, Matterley, dan scikit-learn. Bisa digunakan sebagai tahap awal reprocessing sebelum data dianalisis atau dimasukkan ke model machine learning. Yang efisien untuk data besar. Walaupun berbagai Python, Anda dipertimbangkan untuk kekuatan ini karena pernah ditulis data sendiri. Cocok untuk menangani data dalam jumlah besar, ribuan hingga jutaan jari. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.